Bentar. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bisahillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, pertemuan ke-13 ini ya nggak terasa ya udah ke-13 ya. Kita bahas mengenai moderasi beragama. Nah, ini. Nah, moderasi beragama, toleransi. Ini bahasa-bahasa apa ini ya? Kemarin kesamaan gender ya. Kemarin konversi agama. Aduh ya. Nah, ini sebelumnya saya mau nanya nih. Yang biasanya aktif nih Gracia nih Gracia. Grazia. Iya, Pak. Pernah dengar moderasi beragama? Enggak, Pak. Belum pernah Belum dengar. pernah dengar? Belum pernah dengar moderasi beragama? Belum. Oh, barusan nggak dengar? Maksudnya dari yang lain gitu, Pak. Saya baru Oke, tahu dari iya. Bapak. Oke, iya. Kalau udah denger pasti udah ya, minimal barusan gitu ya. Nah, ini moderasi beragama. Nah, ini sebenarnya bahasa-bahasa ini nih menyudutkan ya. Bahasa-bahasa mendiskreditkan agama. Seolah-olah agama itu nggak sempurna ya. Konversi agama itu bahasa-bahasa agama itu jadi kayak agama itu nggak sempurna gitu loh. Perlu dicocok-cocokkan gitu ya. Agama itu perlu disesuaikan, gitu kan? Nah, nah itu tuh bahasa-bahasa yang seperti itu kedengerannya keren gitu ya. Apalagi tuh kemarin tuh kesamaan gender. Aduh, ya. Ini kan bahasa-bahasa yang apa ya? Kedengerannya keren gitu ya teman-teman ya. Keren nggak? Nah, yang cowok-cowok nih, Kevin Pahlevi. Vin, Vin. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Nah, kamu ketika kali pernah jujur nih ya, jujur. Kamu ketika pertama kali dengar bahasa moderasi beragama gimana? Apa apa kalau bilang kamu keren Pak? Kedengerannya modern gitu ya. Keren Pak, iya Pak, Gimana? keren. Nah, keren Keren. kan? Nah, kedengerannya mah wow gitu ya kan. Nah, itulah ya penggiringan-penggiringan apa namanya? Pemikiran ya, penggiringan-penggiringan pemikiran. Tapi ujung-ujungnya itu tujuannya menjadikan posisi agama itu agama itu kayaknya tuh ketinggalan zaman. Seolah-olah agama itu kelihatannya tuh telah tertinggal dan tidak bisa mengikuti sehingga harus ada penyesuaian. Jadi agama itu dibilang harus ada penyesuaian. Nah, ini penyesuaiannya kayak gimana nih? Nah, ini mulai kacau di sini nih, ya. Udah mulai kacau nih. Nah, kita lihat slide ini ya. Nah, nih ya. Moderasi beragama nih. Nah, dalam perspektif agama Islam. Waalaikumsalam. Moderasi beragama. Kenapa sih itu moderasi itu tuh? Moderasi itu ya nggak lepas dari kata modern ya. Modern itu yang sekarang istilah itu ya, yang modern, yang kekinian. Ya.
yang saat-saat ini ya itu modern tuh ya. Apa yang kekinian ya? Ngikuti perkembangan zaman. Jadi orang modern dong. Nah, jangan jadi orang apa namanya? Purbakala gitu ya. Jangan jadi orang yang ketinggalan gitu kan. Nah, nah ini modern itu hanyalah istilah. Modern, kolot ya. Terus apa lagi? Modern, kolot, terus purbakala ya. Itu hanyalah istilah-istilah. Istilah menandakan waktu ya. Istilah yang menandakan waktu. Tapi istilah ini tidak menjamin benar atau salah. Nah, ini teman-teman ya harus diperhatikan ya. Moderasi itu berarti memodernisasi ya. Memodernisasi agama. Agama dibikin modern. Maksudnya apa? Agama disesuaikan dengan zaman. Maksudnya apa? Agama ini berarti sudah ketinggalan zaman. Nah, itulah arti kata dari moderasi beragama. Nah, hati-hati kita ketika apa namanya menggunakan istilah-istilah ini ya. Jadi dianggap agama ini ketinggalan zaman sehingga harus mengikuti perkembangan zaman. Berarti agama ini ya harus ngikutin zaman atau agama ini mengekor, harus mengekor. Nah, kalau mengekor berarti kita nggak punya prinsip hidup. Ya. Kita nggak punya pegangan hidup, ngekor aja gitu, ngikut aja gitu ya. Orang nyemplung ke apa tuh kalau hadisnya apa tuh? Nanti di akhir zaman nanti umatku akan ngikut ya, ngikut apa namanya orang-orang Yahudi dan Nasrani walaupun sampai masuk ke lubang biawak sekalipun ya. Artinya apa? Ya ini dengan istilah-istilah ini berusaha untuk menggoyang ya menggoyang prinsip-prinsip beragama, akidah. Akhirnya apa? Seperti buih di lautan, terombang-ambing. Ini ya, posisi kita ini 11-12 sama orang Arab jahiliyah dulu. Dulu mungkin nggak ada handphone, dulu mungkin nggak ada pesawat terbang, dulu mungkin nggak ada kereta api, nggak ada kereta cepat, nggak ada kereta listrik, ya. Dulu memang nggak. Tapi ya, secara substansi sama. Kenapa? Karena kita kehilangan jati diri. Jati diri seorang muslimnya itu nggak ada. Kecuali orang-orang yang sekarang ini di Palestina, para pejuang itu, mereka benar-benar memiliki jati diri. Ya. Kenapa? Kita bisa lihat teman-teman. Tentara Israel yang katanya paling modern, paling pemberani, paling gitu ya, kalah. Itu kenapa? Ya karena Allah gitu kan. Dengan eh, kedekatan mereka dengan Allah, Allah bukakan itu ilmu-ilmu yang mana yang tidak diketahui oleh manusia, ya. Kita bisa lihat bagaimana mereka itu bisa membuat ya rudal, bisa membuat roket, padahal apa sih modal mereka nggak ada. Tapi karena mereka punya jati diri, mereka punya prinsip hidup, ya sebagai seorang Muslim, ya yang katanya modern, yang katanya paling itu kalah. Nah inilah ya pentingnya kita harus mengetahui istilah-istilah terminologi, ya. Karena kan terminologi istilahnya udah kacau semua ini, ya. Terminologi sekarang ini udah kacau. Kata-kata itu gampang sekali diolah, ya. Beretorika, ya. Tapi ujung-ujungnya untuk mendangkalkan akidah, ya. Nah,
Jadi teman-teman ya, kita harus berhati-hati dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Banyak sekali istilah-istilah yang digembar-gemborkan, istilah-istilah yang disebarkan ya, seolah-olah istilah itu keren, canggih, wow gitu, ya kan? Harus bilang wow gitu, ya kan? Nah, tapi ternyata semua istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang menyesatkan, istilah-istilah yang membuat pendangkalan akidah, ya, istilah-istilah yang membuat kita menjadi kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim. Nah, di sini ya, maksudnya moderasi. Nah, ada juga yang bilang moderasi itu pertengahan. Nih, pertengahan tuh maksudnya ya enggak apa ya? Kalau dibilang tuh antara baik dan salah itu di tengah-tengah ya. Karena tengah-tengah ini nggak jelas sebenarnya nih ya. Tengah-tengah apa nih gitu kan? Moderasi beragama, maksudnya beragama itu harus di tengah-tengah. Maksudnya apa nih tengah-tengah di sini? Nah, inilah ya. Tengah-tengah itu sering sekali disebut dengan gray area. Area abu-abu ya. Area abu-abu antara benar dan salah. Udahlah kita jangan terlalu fanatik lah gitu. Udahlah kita nggak terlalu apa namanya. Inilah kita ini kan hidup di zaman ya dengan istilah-istilah yang menyesatkan itu ya. Dibilang jangan terlalu fanatik lah. Udahlah jangan sok suci lah ya. Nah, udahlah jangan sok beragama lah ya kan. Jangan sok surga lah gitu kan. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang sering sekali terlontarkan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja ya, di lisan kita memposisikan seolah-olah ya agama itu tidak dibutuhkan. Nah, seolah-olah agama itu menjadi penghambat. Ya, seolah-olah agama itu menjadi semacam apa namanya penyakit gitu ya. Dan bahkan banyak ya orang-orang di luar sana itu mengatakan agama itu candu. Nah, mereka mengatakan agama itu candu. Apa ini maksudnya agama itu candu? Agama itu membuat ketagihan yang apa istilah itu tidak membuat seorang itu menjadi produktif. Nah, itulah agama-agama yang mungkin ya mereka belum mengenal agama Islam ya. Mereka belum mengetahui Islam secara lebih mendalam. Sehingga mereka memposisikan agama itu terlalu apa namanya? Menyudutkan gitu, terlalu menyudutkan agama. Nah, akhirnya muncullah istilah-istilah konversi agama lah. Terus apa lagi tuh? Konsep kesamaan gender lah. Itu semua udah ada dalam Islam. Islam sudah mengatur itu semua mengenai konversi agama, mengenai moderasi beragama, ya. Ini semua adalah bahasa-bahasa yang dibuat untuk mendangkalkan akidah. Ya. Oke, kalau mungkin kalau agama lain ya, kalau alam ya. Tapi kalau agama Islam nggak perlu istilah-istilah ini. Ya. Karena Islam sudah moderat dari awal. Ya. Nah, Islam itu sudah moderasi dari awal. Dalam Quran surat Al-Baqarah ini ya. Nah, ini menyatakan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy fama yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Nah, ini sudah dari awal Islam ya sudah menyatakan agama Islam ini tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam ya. Tapi ayatnya yang dipotong sampai sini ya. Nah, tapi jangan dipotong sampai di sini ya. Maka
dilanjutkan lagi nih dengan ayat berikutnya nih ya. Nah, nih kadang-kadang suka ada yang memotong ayat nih ya. Suka ada yang main potong-potong ayat nih, bahaya nih ya, jangan suka potong-potong ayat ya. Ini ayat ini satu kesatuan ya. Iya. Enggak lah. Nah, ini ayat ini satu ya, jangan dipotong-potong ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Emang benar, ada paksaan menganut agama Islam. Cuman kan ada sambungannya nih. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jadinya tuh emang dibebaskan kita ini dibebaskan gitu kan. Tapi Allah itu udah ngasih akal gitu loh. Allah itu udah ngasih yang namanya pikiran ya. Allah itu sudah memberikan pikiran, akal, ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat apa namanya yang di dalam semesta ini yang sangat cocok dengan Al-Quran ya, dengan hadis Nabi. Itu kan udah jelas tuh ya kan? Perbedaan antara yang benar dan yang salah ya. Nah, barang siapa yang ingkar kepada togut, maksudnya itu yang selain Allah ya, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali agama Allah yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, inilah moderasi Islam. Ya, inilah moderasi dalam agama Islam. Ya. Jadi Islam itu sudah mengatakan bebas-bebas aja, boleh-boleh aja, nggak masuk Islam tuh boleh-boleh aja, tapi lihat ya. Jadi nggak seperti acara TV di tengah malam itu ya, tidak seperti acara TV-TV di tengah malam ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton ya, biasanya tuh kalau malam-malam apalagi kalau malam minggu tuh ya tuh suka ada acara-acara yang ujung-ujungnya kesimpulannya adalah ya kami serahkan kepada pemirsa di rumah gitu ya. Untuk kesimpulannya kami serahkan pada pemirsa yang di rumah, kata si presenternya atau pada si hostnya itu ya. Nah itu kan artinya apa? Tidak ada pedoman ya. Pemirsa yang di rumah itu macam-macam ya. Nah, siapa aja sini? Ya Andrea Andre Nawang Wulan, Gita Novani. Iya, Pak. Ya, pernah nonton TV malam-malam nggak? Jangan dah ya. Jarang nonton TV, Pak. Oh ya, bagus ya. Nah, sekarang juga udah banyak media yang lain lah ya. Nah, ini ya, moderasi ini sebenarnya berangkat bukan dari agama Islam ya. Tapi ya dipaksakan seolah-olah yang selalu diobok-obok itu agama Islam. Yang selalu dibuat-buat seolah-olah paling terkeras gitu ya adalah agama Islam. Padahal kalau kita mau buka nih ya, kita buka sejarah ya. Itu siapa yang paling keras agamanya ya. Atau mungkin yang sekarang deh ya, yang terjadi sekarang di Palestina dan Israel, itu siapa yang paling keras ya. Nah, jadi dibuat seolah-olah itu agama itu menjadi sesuatu yang terlalu keras sehingga harus ditumpulkan gitu ya. Misalnya harus dimoderasi, harus direnovasi, harus dikonversi, harus pokoknya harus dimacem-macemin lah ya biar. Nah, tapi sayangnya nih kalau kita lihat ya, kalau kita mau fair-fairan ya, ini selalu saja agama Islam yang dibuat atau ditumpulkan ya, sehingga generasi-generasi kita nih zaman sekarang ini jadi kayak generasi yang kehilangan jati diri sebagai seorang muslim ya. Idolanya
siapa artis-artis Hollywood, artis-artis Bollywood ya. Tapi sekarang ini udah mulai bergeser nih ya dengan adanya Abu Ubaidah ya. Mulai itu ya apa namanya menjadikan idola-idolanya tuh para pejuang bagus sih sebenarnya. Luar biasa itu ya. Nah, nah itu. Nah, apa sih tujuan dari moderasi itu? Sebenarnya moderasi itu kan tadi tuh menumpulkan ya kan. Membuat posisinya itu di tengah-tengah. Enggak, jangan terlalu ekstrim lah. Jangan terlalu apa? Ya, itulah bahasanya. Jangan terlalu sok suci lah. Jangan terlalu sok surga lah gitu kan bahasanya tuh. Oh, kita nih harus di tengah-tengah ya. Tengah apa? Tengah jurang ya. Tengah jalan tol kan. Mau ketabrak. Nah, biar toleransi. Nah, dari bahasa sekarang toleransi. Padahal toleransi itu artinya yang benar ya. Arti toleransi yang benar itu adalah membiarkan setiap penganut agama ini menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Arti toleransi itu adalah membiarkan, ya. Toleransi itu membiarkan. Orang mau merayakan Natal silakan, ya. Silakan. Tapi kita jangan ikutan, ya. Kita jangan ikut-ikutan gitu loh. Artinya membiarkan, ya. Artinya saling menghormati, ya. Orang mau menjalankan ibadahnya silakan, tapi ya jangan ajak-ajak, ya. Nah, sekarang ini arti toleransi diacak-acak lagi nih ya. Arti toleransi ini sekarang diacak-acak lagi, dicampur adukan. Atau dalam bahasa itu sinkretisme agama ya. Sinkretisme agama itu mencampur adukan agama. Orang ngucapin assalamualaikum tambah lagi ekor-ekor itu ya shalom apa nano budaya. Ini sebenarnya nggak bagus teman-teman ya. Ini kalau dulu zaman Orde Baru ini namanya sinkretisme agama, bukan toleransi. Ya. Apalagi membawa-bawa nama istilah Pancasilais. Salah ini ya. Kalau assalamualaikum ya assalamualaikum aja. Gak usah tambah-tambahin yang lain. Kalau yang agama lain ya silahkan. Ucapkanlah salam masing-masing gitu ya. Kita ini sebagai umat Islam harusnya bangga loh dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bahasa malaikat di surga menyampaikan salam kepada kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu diberikan salam penghormatan oleh malaikat. Nah sekarang ini ditambah-tambahin lah selamat siang lah, selamat sore lah, ya. Yang selamatnya siang sama sore, ya. Orangnya belum tentu selamat. Ya, jadi kita sebagai umat Islam ya, sesama umat Islam ya, assalamualaikum gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Ini sekarang nih terminologi ini udah mulai kacau nih. Ini pada tahun 2018 ya. Ini mulai itu ya, dosen saya itu Pak Dr. Adian Husaini itu dia udah mulai menjelaskan nih, nanti akan muncul istilah-istilah yang kacau gitu ya. Istilah-istilah yang nah terus dia bilang iya, artinya aja kalau Alfred, apa sih ini ya Andre Alfred. Nah, jadi ya toleransi itu artinya membiarkan orang lain menjalankan ibadah agamanya masing-masing, silahkan ya, asal tidak mencampur adukan, ya, tidak memaksa, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, inilah contoh toleransi yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya. Ketika ada seorang anak Yahudi, nah ini jadi dulu tuh ketika sebelum pengusiran bangsa Yahudi di Madinah, ya. Jadi orang Yahudi itu pernah juga di Madinah. Makanya salah satu targetnya Yahudi itu nanti setelah Palestina itu dia masuk ke Madinah, ke Mekah. Ya. Nah, Yahudi ketika itu masuk ke Madinah, terus apa namanya? Ada seorang anak kecil yang ketika itu ya. Ini dekat sekali dengan Rasulullah. Sering bermain-main di area Masjid Nabawi ya.
Nah, Rasulullah pun juga sering berkomunikasi dengan anak itu ya. Nah, ternyata suatu ketika nih si anak ini tidak ada ya. Rasulullah tidak menjumpai anak itu ya. Sehingga Rasulullah pun mencari anak itu dan ketemulah rumah anak itu. Ternyata begitu Rasulullah ke rumahnya, ternyata itu adalah anak seorang Yahudi. Tapi yang mengejutkannya itu adalah si anak itu ternyata sedang sakit keras, dan bahkan anak itu sedang hampir menjumpai ajalnya, menjelang ajalnya ya. Ternyata si anak itu menjelang ajalnya ya. Nah, ketika Rasulullah datang, si anak itu ingin sekali ya dia ngikutin ajarannya Rasulullah ya. Si anak itu ingin sekali menjalankan syariatnya Rasulullah. Nah, sehingga si anak itu pun memberikan kode ya kepada ayahnya agar ayahnya itu mengizinkan dia untuk masuk Islam. Dan orang Yahudi itu sebenarnya tahu ya. Yahudi itu tahu kalau itu Rasul terakhir. Cuman kan yang membuat gengsinya Yahudi itu kan keturunan ya kan. Rasulullah itu kan keturunan Ismail, mereka kan keturunan Ishak gitu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan Yahudi itu sebenarnya ya. Syariatnya itu mereka nerima loh sebenarnya ya. Nah, si Yahudi itu pun mengizinkan ya, dan akhirnya anak itu pun meninggal dalam keadaan Islam akhirnya ya. Nah, inilah toleransi ya. Jadi Rasulullah itu tidak memaksa ya, tapi atas kesadaran si orang itu sendiri gitu ya untuk memeluk agama Islam. Nah, ini batas-batas toleransi dalam Islam, yaitu moderasi atau toleransi lah, apalah bahasanya itu ya. Ini dalam Quran surat Al-Kafirun ya, yaitu kita tidak boleh menyembah Tuhan mereka dan mereka juga tidak menyembah Tuhan kita ya. Jadi ulang-ulang nih ya. Nah, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Nah, inilah yang menjadi batas-batas moderasi dalam agama Islam ya. Jadi kita jangan suka ikut-ikutan ya. Orang jungkir balik kita ikut jungkir balik ya kan. Katanya Rasulullah itu nanti sampai masuk ke lubang biawak pun kalian pun juga akan ikut masuk ke lubang biawak gitu ya. Saking nggak punya jati diri gitu loh ya. Saking nggak punya jati diri. Nah, ini yang harus kita garis bawahi lagi. Semangat beragama bukan berarti kita tidak mengikuti moderasi. Karena ini ada orang-orang yang semangat agamanya tinggi ya. Tapi kita jangan nilai mereka ini orang-orang yang tidak moderasi atau orang-orang yang ketinggalan zaman atau istilahnya orang-orang kolot ya. Nah, ini ada hadisnya nih. An aidnib umrah Amr ya Al-Muzani ya radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islamu ya'la wa la yu'la. Nah, jadi orang-orang ini sadar bahwa Islam itu tinggi ya. Dan tidak ada yang terendahkan, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, ini mereka orang-orang yang punya prinsip hidup ya. Pasti setiap penganut agama masing-masing pasti dia yakin bahwa agamanya itu pasti yang paling benar. Ya. Nah, begitu pula kita dalam agama Islam ini ya. Kita harus yakin ya. Kalau kita ini yang paling benar, yang benar gitu. Bukan paling benar gitu ya. Kalau paling benar berarti ada yang benar gitu ya. Yang benar, kalau benar kan berarti salah ya kan? Benar salah kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi beragama ini kita harus yakin kalau kita tuh yang benar. Apalagi kita udah punya banyak bukti gitu ya. Bukti ayat-ayat kauniyah gitu kan. Nah, ini seharusnya kita lebih mantap daripada agama lain. Bukan malah yang ketinggalan atau yang malah istilahnya itu tidak mengikuti agama kita gitu. Wait, mana nih? Nah, lalu ini lagi nih istilah-istilah ya. Dalam Al-Quran, penganut agama lain selain Islam dikatakan kafir.
Nah, kata kafir ini sebenarnya ada kata yang moderasi loh. Kata yang sopan, kata yang santun. Ya. Kafir ini artinya tertutup atau ditutupi. Artinya kafir itu orang-orang yang masih tertutup hatinya dalam menerima ajaran Islam. Itulah kafir. Ya. Nah, sekarang diganti dengan kata-kata non-Islam. Ya. Non-Islam, coba kita artikan apa itu arti non-Islam. Non artinya tidak, Islam artinya selamat. Berarti tidak selamat. Kalau orang yang tidak selamat berarti celaka. Lebih sopan mana? Dibilang orang yang tertutup belum menerima ajaran Islam atau orang yang celaka? Kan lebih sopan dikatakan orang yang tertutup belum menerima ajaran Islam daripada orang yang celaka. Tapi karena mereka milihnya itu ya udah, ya terimanya istilahnya orang celaka ya udah, mintanya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita harus tahu arti ya, kita harus tahu apa tujuannya ya. Nah, ini kita jangan suka ikut-ikutan lah ya. Nah, jangan suka ikut main ikut aja gitu kan ya. Nah, kita harus tahu nih ya agama kita tuh kayak gini. Nah, ini ada tapi yang boleh dimoderasi atau disesuaikan dengan zaman ya. Nah, yang boleh disesuaikan dengan zaman adalah yang menyangkut muamalah ya. Dalam muamalah tidak ada istilah bid'ah ya. Karena muamalah itu menyangkut perkembangan ya. Sesama pergaulan sama manusia itu nggak ada yang bid'ah ya. Nah, jadi bid'ah itu hanya ada di bidang ibadah ya. Nah, diperbolehkan moderasi dalam muamalah tetapi ada batas-batasnya juga ya. Tidak boleh menyangkut hal-hal yang haram ya. Apa misalkan transaksinya ya. Nah, itu baru ya apa namanya ada moderasi di sana. Jadi ada batas-batas moderasi ya teman-teman ya. Nah, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada kita tutup saja. Tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita tutup sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Yo, sama-sama.